Pembahasan soal pengolahan data latihan 3, bagian 2, 3, 4, dan 5. Di soal nomor 2, ada data mengenai hasil panen buah-buahan. Kalian diminta menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Perhatikan diagram batangnya, kita buat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Di sumbu tegak berisi hasil panen, di sumbu mendatar berisi jenis buah. Untuk sumbu tegak, angka yang digunakan adalah angka kelipatan 2 karena data pada tabel berisi kelipatan 2. Di sumbu yang mendatar berisi jenis buah, ada jeruk, jambu, mangga, rambutan, dan kelengkeng sesuai dengan jumlah yang ada pada tabel. Untuk poin perolehan, jika sumbu tegak berisi angka dengan jarak atau kelipatan yang benar, maka poinnya 1. Untuk sumbu mendatar, jika berisi nama buah-buahan dengan benar, maka poinnya 1. Di sumbu tegak, jika keterangannya benar hasil panen, poinnya 1. Di sumbu mendatar, jika keterangannya benar jenis buah, poinnya juga 1. Untuk diagram batangnya, jika datanya sesuai dengan tabel, maka poinnya juga 1. Berikutnya, jarak antar data dan lebar batang, jika besarnya sama, maka poinnya 1. Dan yang terakhir, jika judulnya benar, poinnya 1. Soal berikutnya, di sini ada data mengenai tinggi badan siswa. Data ini berupa data acak, sehingga untuk membuat ke dalam diagram batang, kita harus menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Kita buat tabelnya seperti ini, kolom di kiri tinggi badan, di kanan banyak siswa. Kemudian kita masukkan datanya secara berurutan, mulai data yang terkecil sampai yang terbesar. Data terkecil 130, terbesar 135, kemudian dihitung masing-masing jumlah siswanya. Selanjutnya, kita membuat diagram batang sesuai dengan tabel yang sudah dibuat tadi. Sumbu tegak berisi banyak siswa, sumbu mendatar berisi tinggi badan siswa. Karena data pada tabel di sini rata-rata kelipatan 1, maka untuk sumbu tegaknya angkanya kelipatan 1. Tinggi 130 ada 5, 131 ada 8, 132 ada 6, 133 ada 5, 134 ada 7, dan 135 ada 4. Lalu diagramnya diberi judul data tinggi badan. Untuk poin perolehannya, jika tabel yang dibuat data dan keterangannya benar, poinnya 1, sumbu tegak berisi kelipatan yang benar, poinnya 1, sumbu mendatar berisi data tinggi badan, poinnya 1, sumbu tegak keterangan banyak siswa, poinnya 1, sumbu mendatar keterangan tinggi badan, poinnya 1, diagram batangnya benar sesuai dengan data pada tabel, poinnya 1, jarak antar data dan lebar batang benar, poinnya 1, dan terakhir jika judulnya benar, poinnya juga 1. Di soal berikutnya, masih berisi data acak. Di sini ada data mengenai nilai ulangan siswa kelas 4. Karena ini data acak, maka kita harus menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Tabelnya dibuat seperti ini, kolom kiri nilai ulangan, yang di kanan banyak siswa. Kemudian kita masukkan data-data nilai ulangannya, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang terendah 5, yang tertinggi 10, kemudian masukkan jumlah siswanya. Selanjutnya kita buat diagram batang berdasarkan tabel yang sudah kita buat. Sumbu tegak berisi keterangan banyak siswa, sumbu mendatar berisi data nilai ulangan. Untuk sumbu tegaknya, karena data pada tabel di sini rata-rata kelipatan 1, maka angka yang dimasukkan juga kelipatan 1. Nilai 5 ada 3 orang, nilai 6 ada 5 orang, nilai 7 ada 7 orang, nilai 8 ada 8 orang, nilai 9 ada 4 orang, dan terakhir nilai 10 ada 3 orang. Selanjutnya perhatikan poin perolehannya.
Jika tabel yang dibuat datanya benar dan keterangannya benar, poinnya 1. Sumbu tegak berisi angka dengan jarak dan kelipatan yang benar juga poinnya 1. Sumbu mendatar diisi dengan data nilai ulangan poinnya 1. Untuk sumbu tegak jika keterangannya benar banyak siswa poinnya 1. Sumbu mendatar keterangan dan nilai ulangan poinnya 1. Kemudian untuk diagramnya datanya benar sesuai dengan tabel juga poinnya 1. Jarak antar data dan lebar data sama. Dan terakhir, jika datanya diberi judul dengan benar, poinnya juga 1. Soal terakhir. Di sini ada data mengenai berat badan bayi di sebuah rumah sakit. Ini juga masih berupa data acak sehingga kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Kolom sebelah kiri berisi keterangan berat bayi, kolom sebelah kanan berisi jumlah. Kemudian kita urutkan datanya berat bayi mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar yaitu 2,75 sampai ke berat 4 kilo, lalu diisi masing-masing jumlahnya. Selanjutnya, kita buat diagram batang berdasarkan tabel yang sudah kita buat. Sumbu tegak berisi keterangan jumlah, sumbu mendatar berisi data mengenai berat bayi. Untuk sumbu tegak, karena kelipatan pada tabel datanya kelipatan 1, maka di sumbu tegak kita juga isi kelipatannya kelipatan 1. Kemudian jangan lupa kita beri judul diagram batangnya, data berat bayi. Kita lihat di sini yang beratnya 2,75 ada 3, berat 3 kilo ada 5, berat 3,25 ada 4, berat 3,5 ada 6, dan berat 4 kilo ada 2. Selanjutnya untuk poin perolehan, jika tabel yang dibuat data dan keterangannya benar poinnya 1, untuk sumbu tegak jika berisi dengan angka dan kelipatan yang benar poinnya 1, di sumbu mendatar jika berisi dengan data berat bayi poinnya 1, keterangan di sumbu tegak jumlah poinnya 1, keterangan di sumbu mendatar berat bayi poinnya 1, kemudian untuk diagram batang yang sesuai dengan tabel poinnya 1, kemudian berikutnya lagi lebar data dan lebar batang sama besar poinnya 1, kemudian jika diberi judul dengan benar juga poinnya sama 1. Sekarang kita hitung skor maksimal secara keseluruhan. Untuk soal nomor 2 poinnya 7, nomor 3 poinnya 8, nomor 4 poinnya 8, nomor 5 poinnya 8, sehingga skor maksimalnya adalah 31. Berarti nilai kalian nanti betulnya berapa, dibagi 31 dikali 100, itulah nilai kalian. Oke, sekarang giliran kalian mengoreksi jawaban yang sudah kalian kerjakan ya. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kalian untuk memahami materi pengolahan data. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya.